Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, atau ungkapan udahlah masa muda ini senang-senang aja dulu, nikmati masa muda aja dulu. Seringkali mendengarkan perkataan seperti itu kan teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal solih, bagaimana bisa sahabat? Sahabat, semua waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini justru saatnya engkau banyak beramal solih. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melanjutkan potensi, kesempatan meluas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan teman-teman. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal solih. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah At-Takasur ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi, hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan beribadah kepada Allah SWT yang memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Teman-teman, ketahuilah di satu sisi, waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i yang seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang, jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu dan dirimu jika tidak disibukkan dalam kebaikan. Pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita melihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal solih, remaja masjid misalnya aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Dan kita lihat dari zaman yang sekarang ini teman-teman sekalian, kita akan melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Seperti ungkapan rahimakumullah, sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan dan batir, kemudian banyak tidur, banyak melakukan hal maksiat, kata Ibnu Khair, maka kematianlah lebih layak darinya. Kita ingat dari nasihat Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat, hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan, harta, di mana engkau peroleh, dan bagaimana engkau menginfakkan, dan mengenai tubuhnya, di manakah usahanya. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah padaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di usia senja. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang muda apalagi yang muda, Masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, golongan manusia akan mendapat perlindungan di padang mahsyar
Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah SWT. Begitu luar biasanya Islam apresiasi anak muda, teman-teman sekalian. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.